Musbika bersama jajaran 3 pilar desa dan perangkat desa mohon petunjuk kepada beliau-beliau Bapak Lapu, Bapak Waka dan agar yang akan kita lakukan, progres yang kita lakukan ini ada kesamaan langkah antara kabupaten, musbika dan desa, serta bagaimana persoalan-persoalan ini bisa terselesaikan dengan baik dan tuntas. Mungkin ini sekedar pengantar yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Walau 19 ini di Kecamatan Pinakal tadi sudah dilaporkan. Kebetulan ya kok desa Bendelan terus permasalahannya. Nah ini harus menjadikan evaluasi kita ya. Hasil dari tracing maupun testing ada 7 ya, 11, 13 yang sudah positif. Itu dalam satu RT. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pembatasan sosial di tingkat mikro. Jadi RT itu harus dibatasi. Mobilisasi masyarakatnya keluar masuknya harus dibatasi dan ada penyekatan. Jangan sampai ini nanti menyebar ke RT-RT lain. Ya. Tolong nanti Pak Kades ya, di RT itu dilakukan pembatasan secara sosial mikro. Artinya lockdown secara mikro ya, pembatasannya. Nah, sekarang pertanyaannya juga ya apa kesiapannya, ya kan? Bagaimana kita masuk masalah makannya, logistiknya. Nah ini menjadi bahasan nantinya. Sehingga jangan sampai zona merah di RT A ini menyebar ke RT-RT bahasan kita. Jadi harus dilakukan lockdown secara mikro, pembatasan sosial masyarakat. Jadi nggak boleh. Yang kedua, kita juga harus mengantisipasi kenapa ini terjadi, ya kan? Dan ini mutan masalah varian ini juga harus diikuti Pak Tuhu nanti. Ojo sampai klaster yang bermutasi dari Afrika, India ini justru harus kita lihat ini varian ini. Yang dari Afrika Eropa itu ini justru penularannya begitu cepat dan membahayakan. Ya, di Jawa Timur masih di Mojokerto ya, informasinya begitu. Ya, ini kita kan nggak tahu interaksi masyarakat ini kan apa warga Bendelan ini melakukan Surabaya, melakukan Bangkalan yang semula terjadi kebebasan semacam itu ya, protesnya dia mengabaikan, akhirnya bom waktu sekarang. Jangan sampai ini terjadi di Bondowoso. Kita kan nggak tahu interaksi masyarakat di Bendelan itu dari mana. Ya, intinya nanti ada lockdown secara mikro yang harus kita terangkan, logistiknya juga akan kita pikirkan bagi masyarakat di sana. Kita hitung nanti jumlah masyarakat di RT itu, sehingga pembatasan ini betul-betul ada penyekatan. Nah, mohon nanti dari TNI, Polri untuk bisa melakukan monitoring. Yang kedua juga pembatasan secara skup kecamatan. Adakah operasi justisi berarti kalau di sini? Karena saya melihat tadi lalu lintas masyarakat di sini itu rupanya kok jarang nganggo masker, gak nganggo helm. Nah itu nanti harus kita upayakan penyekatan. Ya di titik-titik mau masuk ke Kecamatan Pinakal, karena kita tidak tahu interaksi masyarakat. Sekarang kita kan nggak tahu, soalnya testingnya kan hanya masih di RT itu. Kita belum melakukan tracing menyeluruh ke RT-RT yang lain. Dan kawan-kawan dari tenaga kesehatan yang mana mungkin untuk saran kami Pak Tuh mungkin untuk tracing tetap dilaksanakan untuk lebih meluas untuk menghindari meluasnya yang mungkin yang tidak terdetek Pak. Yang kedua yaitu berkaitan dengan saat ini untuk pencegahan agar tidak meluas kemana-mana.
mungkin rumah-rumah yang sudah di tracing atau dicurigai atau yang sudah dinyatakan positif itu untuk segera mungkin dilaksanakan penyemprotan disinfektan, dan mungkin dari rekan-rekan BPBD sudah siap, yaitu Pak Triandana yang tadi yang mewakili Pak Adi. Dan untuk penyemprotan ini mungkin kalau yang sesuai kabar atau informasi yang kita terima mungkin ada sedikit kendala. Untuk itu agar berjalannya lancar, saya minta dari Koramil, Posramil, dan juga dari Polsek melaksanakan pengawalan dan rangka untuk melaksanakan penyemprotan disinfektan. Jadi penyemprotan disinfektan itu dilaksanakan di yang sudah rumah-rumah yang sudah dinyatakan positif dan kemudian yang dicurigai, mungkin di sekitaran yang mana-mana telah. Itu nanti kita berlakukan zona merah. Zona merah itu apa aturannya? Nanti kalau saya kurang-kurang, monggo Pak Dokter juga ditambahi. Aturan di dalam zona merah itu PPKM Mikro sudah terbentuk kan? PPKM Mikronya Pak Tinggi sudah ya. Nah itu main. Nanti kita buat tenda kerucut di situ, kita geser ke situ, nanti Pak Kop sama Pak Syafruddin. Intinya kita buat seperti Gelambang Pak Wagub. Jadi kita buat seperti itu. Jadi ada pembatasan warga yang ada di situ untuk aktivitas apapun. Dan sesuai aturan dari Mendagri bahwa apabila kita melaksanakan zona merah, di situ berlaku zona merah, yang main di situ mohon izin Pak Tinggi pakai dana ADD, ya, yang 8% itu main nanti dipandu sama Pak Asisten sama Pemdes ya. Jadi harus diyakinkan orang itu tinggal di situ. Kalau memang tinggal di situ, kalau memang dikarantina ke kabupaten, ya karantina ke kabupaten, begitu ya. Ini menjadi pekerjaan kita bersama. Jadi langkah-langkah itu harus jelas. Nanti Pak Tinggi yang bisa beri gambaran. Kalau memang rumahnya itu nggak layak untuk melakukan isolasi mandiri, tarik ke rumah sakit. Karena ya dikarantina di sana. Ya, karena apa? Karena kalau terjadi pembiaran justru nanti akan menyebar. Yang kedua, lakukan tracing ya di sekitar itu. Ya, kita sekarang sudah lakukan pembatasan sosial di sana itu, nggak boleh Pak Tinggi, ya. Harus ini sudah ditutup dan dibatasi untuk bisa membantu ini. Ya, lakukan pengawasan. Nah, terus area-area tetangga yang berinteraksi ini lakukan tracing Pak. Yang di dusun Sampit 6 orang itu juga siapa yang berinteraksi di sana. Ini harus lakukan tracing dan testing. Yang kedua, tolong Satgas Kecamatan nanti dibantu ya dari Satgas Kabupaten pengajian, entah itu berupa hajatan dan sebagainya, acara tahlil ya, ibadah ritual-ritual meskipun secara keagamaan harus dilakukan pembatasan. Buat surat edaran, buat surat edaran. Lah, Pak Tinggi kan pilkades. Jangan melakukan kegiatan apapun yang sifatnya mengumpulkan massa. 5M itu harus dilakukan. Nah, tadi daripada ribut itu oke, pokoknya yang sisa 8 itu mau diapain kan begitu. Karena perhitungan kita kalau tetap ada di lokasi itu, kalau lokasinya nggak safe untuk dia isolasi, itu sama dengan kita memelihara masalah. Dan yang ada nanti kita takutnya malah justru nanti kita tidak bisa tutup secara bagus, nanti tetap ada kontak dengan yang lain, malah yang ada nanti dari 8 malah merebak kemana-mana. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang pertama, hari ini 8 orang ini mau diapain? Pak Wagub, yang 8 ini mau diapain sekarang? Nah, tadi pemerintah desa kita tawarkan, tadi masih bingung, katanya mau pakai balai desa untuk tempat isolasi. Loh, balai desa ini tempat pelayanan juga nggak safe. Kemudian mencoba untuk pakai polindesnya desa. Sementara di belakang ada nakes yang tinggal di polindes itu, dan itu tiap hari terus melayani kesehatan masyarakat. Ini juga nanti agak ribet. Nah, kemudian tadi kita berpikir, Pak Kapolsek, Pak Internabil, Pak Camat, gimana kalau kita bersihkan yang rumah yang Sampit itu? Kemudian untuk isolasi, karena yang 6 memang ada di daerah situ, Pak Wagub, yang 6. Yang 4 itu satu keluarga ada di seberang jalannya, kan gitu.
Nah, oleh karena itu tadi saya berpikir daripada muter-muter seperti itu, kami sudah pada penawaran. Gimana kalau kemudian 8 orang itu kita boyong aja semua ke Bayangkara. Nah, tetapi tetap nanti di RT itu tetap harus lockdown zona merah, tetap harus ada pembatasan, tetap harus ada posko di situ untuk memastikan sisanya itu tidak bermasalah. Dan lokasinya kan sudah ada, titiknya sudah ada, RT-nya. Oke. Nah, yang 8 orang tadi saya sudah dapat masukan dari Pak Imron, sudah boyong ke Bayangkara. Ya, daripada masih di puskesmas di ini sudah masih nggak layak, sudah boyong di Bayangkara. Ini karena demi kecepatan. Ya, Pak Kades fokus untuk melakukan lockdown secara mikro, melakukan pengawasan sisanya yang ada di sana. Ya, tentunya menggunakan dana DD yang 8% itu. Ya, pengawasan di sana. Ya, kalau yang sudah positif sudah biar ditangani di Bayangkara, biar lebih aman begitu. Oke. Sepakat nggih Pak Wakil, Pak Dandim nggih, Pak Wadan. Ya, sepakat itu. Ya, jadi di sana harus tetap didirikan posko untuk pengawasan masyarakat di sana sisanya. Karena sudah masuk zona merah. Apa yang harus dilakukan pada saat zona merah? Nah, itu diikuti ketentuan-ketentuan itu. Jadi sampai 14 hari ke depan. Sehat baru kita ganti. Oh, wis bendera hijau kan gitu ya. Sementara ini bendera. Kalau perlu pasang banner ya, memasuki kawasan zona merah. Ya, masuki sudah, nggak apa-apa, sehingga orang hati-hati mau ke sana. Lakukan satu pintu, penyekatan satu pintu. Dan testing pada saat ada hajatan, nah kok ternyata ada yang positif. Ya, makanya ini harus kita antisipasi, jangan sampai melakukan penyebaran. Ada 8 orang sisa yang di sana yang positif, hari ini segera akan ditindaklanjuti, dilakukan isolasi mandiri di Rumah Sakit Bayangkara. Itu yang pertama. Yang kedua, desa akan melakukan pembatasan lockdown secara mikro. Ya, PPKM mikro akan diaktifkan dengan membentuk posko di sana, melakukan penyekatan pembatasan masyarakat yang ada di RT 3 di perumahan Sampit, ya, di perumahan Sampit sampai 14 hari ke depan. Kita juga akan melakukan testing ke area di sana dan sekitarnya. Tapi sudah saya perintahkan kepada Satgas Kecamatan untuk membuat edaran, tidak boleh lagi mengumpulkan massa, entah itu dalam bentuk keagamaan, pengajian dan sebagainya, berkaitan dengan adanya momen pilkada sini. Untuk saat ini ngerem di sini. Ya, kita lockdown per area dulu, per area. Kalau yang lain kan sudah zona hijau ya, tetap boleh mengadakan tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kalau yang sudah zona merah tidak boleh dilakukan kegiatan, sudah aturannya kan begitu. Kalau masih zona hijau, kuning masih boleh. Kalau untuk kegiatan pernikahan ini sebenarnya ada izinnya nggak Pak Wagub? Saya belum saya telusuri ya. Kan ada izin kalau di desa. Seharusnya. Ini kecolongan ya berarti. Ya, kalau di desa kan begitu ya, dia tidak mengajukan izin ke Satgas Kabupaten. Ya, Pak pidana nggak Pak Wagub? Kan kalau gelar acara tanpa izin di tengah pandemi itu kan masuk kategori pidana. kita ingat nanti. Tapi untuk denda oh. Denda mungkin Abu. Denda nih. Minimal kita memberikan shock terapi. Karena banyak yang gelar Makanya acara. nanti ini masukan. Tadi saya sudah perintahkan ke Satgas Kecamatan ya. Karena saat ini yang positif itu tuan rumah ya, tuan rumah. Nah, ini nanti setelah mereka sembuh, setelah diisolasi, tentunya akan dilakukan pemeriksaan. Nanti akan kita usulkan begitu. Dilakukan pemeriksaan minimal ada shock terapi. Ya. Pemeriksaan di kepolisian. Kepolisian.
ada peningkatan jumlah suspek dibanding dengan hari-hari sebelumnya. Sampai dengan hari kemarin, ada jumlah suspek sebanyak 24, yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan atau wilayah kerja puskesmas, yaitu di Kota Kulon, Binakal, Botolinggo, Cermi, Tapen, Tegalampel, Kelabang, Pujer, dan Sukosari. Dari jumlah yang suspek ini, peringkat tertinggi adalah di kecamatan atau wilayah kerja kecamatan puskesmas Binakal, sebanyak 12. Ini sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 yang kita rilis sampai jam 13.00. Penambahan kasus per hari kemarin setelah jam 13.00, perlu saya sampaikan bahwa ada peningkatan kasus di Kecamatan Binakal yang merupakan klaster dari kegiatan masyarakat. Ya, sekali lagi ada kegiatan masyarakat melaksanakan kegiatan hajatan dan kita tidak pernah tahu pasti artinya tuan rumah yang sedang melakukan hajatan tersebut. Karena di sana sudah ada 5 orang yang positif di tempat yang bersangkutan. Sementara untuk warga yang lain, ini merupakan hasil dari tracing dan tracking kita. Setelah kita tanyakan, memang sempat menghadiri undangan. Ya, menghadiri undangan di tempat tersebut. Dari 23 sampel, 17 hasilnya positif. 17 ini 10 adalah warga di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal. Lebih tepatnya ada di RT 3. Jadi untuk RT 3 di Desa Bendelan, Kecamatan Binakal, ini sudah masuk di dalam zona merah. Bagaimana kondisi dari para warga yang terkonfirmasi atau positif tadi? 90% dari semua yang positif ini kategori OTG. Jadi orang tanpa gejala. Sehingga nanti Bapak Ibu, teman-teman semua, di dalam rangka penanganan, tentu kita Satgas Kabupaten akan melakukan upaya pencegahan dan pengendalian di lokasi tersebut sesuai dengan instruksi dari Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2021, yaitu apabila zonanya zona merah, maka pertama kita akan melakukan penemuan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Ini sudah kita lakukan. Ya, kita lakukan pemeriksaan dengan rapid antigen dan juga ditindaklanjuti untuk yang bergejala dengan pemeriksaan PCR atau RT-PCR.